Mengenai penyakit pembuluh darah. Jadi bidang jantung itu tidak hanya jantung, tapi juga jantung dan pembuluh darah. Nah, ini kita akan belajar mengenai yang kelainan-kelainan di pembuluh darah. Kita mulai dulu dengan pembahasan kita pertama adalah mengenai chronic vein insufficiency. Ya. Kalian kenal ini? Cantik-cantik ya. Banyak mereka ini juga menderita namanya chronic vein insufficiency. Jadi seperti apa chronic vein insufficiency itu? Pada zaman dahulu kala di India ada dokter pertama yang merintis mengenai bedah plastik, Dr. Susruta Samjita. Nah, dalam kitabnya dia menulis mengenai siragranti, yaitu atau kalau sekarang dikatakan aneurisma dari vena. Aneurisma artinya adanya pelebaran pembuluh darah lebih dari 50% diameter aslinya. Nah, secara epidemiologi, chronic vein insufficiency ini pada sebuah studi di Edinburgh itu bisa mengenai 9,4% dari laki-laki dan 6,6% pada wanita. Nah, sedangkan berdasarkan Framingham Study, annual incidence-nya kurang lebih 2-6% per tahun pada wanita dan 1,9% pada laki-laki. Bagaimana bisa terjadi chronic vein insufficiency? Nah, ini dia mengenai patofisiologi chronic vein insufficiency. Lower valve stays closed to prevent blood from going downward, while the upper valve blood through. Mohon maaf dokter, sebelumnya untuk PPT-nya belum jalan dokter. Down through the upper valve, right? For some people, the downward rotation of colon causes the walls of the leg to stretch apart over time, which tends to also pull apart those valves. If these valves fail to close properly, they can allow blood to leak backward and which can lead to more valves. Mohon maaf dokter. The veins have now become varicose veins, and from this additional blood, they start becoming tortured. Mohon maaf dokter. Ya. Untuk PPT-nya belum jalan dokter. Oh, belum muncul. Sorry. Nggak bisa muncul ya ini ya? Sampun muncul tapi buatan gerak dokter. Oh, enggak gerak. Berarti masalah kalau itu. Tadi yang bukan film ini bisa. Yang ini terlihat? Masih di dokumen dokter. Ya, masih di dokumen. Masih di dokumen. Oh, tidak bisa terbuka ya. Mungkin bisa di share screen ulang dokter.
Oke, buka aja dulu di komennya. Ini kok langsung begini ya? Aku nggak bisa nge-share ini ya. Terlihat atau masih di dalam bentuk dokumen, Dek? Dokumen. Masih di dalam bentuk dokumen. Apa? Masih dalam bentuk dokumen, dokter. Oh, ini baru buka loh saya. Oke, kita yang ini dulu aja. Terlihat yang ini? Terlihat, dokter. Sudah saya? Di sampun, dokter. Oke. Oke. Kalau gitu kita mulai yang ini dulu aja. Ini jadi tema kita ada 3. Ada chronic vein insufficiency, ada venous thromboemboli, dan ada mengenai limfadenopati. Sekarang kita mau membahas mengenai venous thromboemboli. Ya. Venous thromboemboli ini merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah vena. Ada 2 manifestasi klinis mayor dari venous thromboemboli. Ada yang namanya deep vein thrombosis dan ada yang namanya pulmonary emboli atau emboli yang ada di paru. Nah, 30% dari pasien dengan DVT ini berkembang menjadi simptom pasien dengan pulmonary emboli yang simptomatik. Jadi dari deep vein thrombosis bisa berkembang menjadi semakin jelek karena adanya emboli di paru. Sedangkan 40-60% dari pasien deep vein thrombosis ini akan berkembang menjadi pasien dengan emboli di paru tetapi asimptomatis. Jadi diulang lagi ya, yang dikatakan venous thromboemboli itu ada 2 bentuk. Bisa pulmonary emboli, bisa deep vein thrombosis. Nah, deep vein thrombosis tadi dikatakan 30% dia bisa berkembang menjadi pasien dengan emboli paru yang simptomatis, ada simptomnya karena adanya suatu trombus di pembuluh vena yang dalam. Trombus ini lepas, dia jalan-jalan sampai ke tempat yang jauh dari vena, melalui vena cava superior atau vena cava inferior, dia akan masuk ke ruang jantung. Dari mana? Atrium kanan, ke ventrikel kanan, ke paru-paru, kemudian masuk ke vena pulmonalis. Nah, dia nyantol di situ di salah satu cabang vena pulmonalis. Nah, entah yang ke arah lobus superior atau lobus medius misalkan di kanan dan lobus inferior, atau kalau di kiri kan hanya 2 lobus, superior atau inferior, nyantol di salah satunya. Nah, jadi secara definisi emboli paru itu apa? Emboli paru adalah secara klinis adanya obstruksi yang signifikan pada sebagian dari lobus di paru-paru, pada pembuluh darah paru-paru. Nah, dari mana dia sumbatan ini, obstruksinya ini? Dia berasal dari trombus pada deep vein thrombosis, pada pembuluh darah vena dalam, dari tempat yang jauh, biasanya dari daerah, bisa dari daerah ekstremitas inferior atau dari pembuluh vena yang lain. Dan kemudian dia bermigrasi jalan-jalan sampai ke pembuluh paru, sehingga menyumbat
salah satu cabang dari vena pulmonalis menyebabkan emboli paru. Nah, sedangkan deep vein thrombosis itu adalah terbentuknya clot, blood clot atau trombosis pada salah satu vena yang dalam, deep vein, vena dalam pada tubuh kita. Seringkali itu terjadi pada area di daerah kaki. Lalu bagaimana? Ada istilah kronik thromboemboli pulmonary hypertension. Artinya terjadi suatu hipertensi paru karena adanya tromboemboli yang dalam jangka waktu lama. Bagaimana terjadi kronik thromboemboli pulmonary hypertension ini? Itu bisa merupakan efek jangka panjang karena adanya pulmonary emboli yang recurrent atau tidak sembuh dengan sempurna. Jadi emboli atau trombosis yang besar tadi sudah menghilang, tapi yang kecil-kecil ada di cabang vena yang kecil lagi, ada area paru itu yang tidak hilang, maka itu bisa menyebabkan kronik tromboemboli. Bisa terjadi pada kurang lebih 1% pasien yang menderita emboli paru. Bagaimana manifestasi klinisnya? Pasien ini dengan keluhan sesak yang semakin lama semakin memberat, apalagi jika istirahat. Ya, maksud saya jika aktivitas semakin lama menetap sesaknya, istirahat pun juga sesak. Ya. Jadi ada keluhan sesak nafas yang gradual, makin lama makin memberat. Awalnya waktu aktivitas saja, kemudian saat istirahat juga merasa sesak. Jadi ini memang harus kita bedakan. Ini seperti keluhan pada orang dengan dekomkordis, ya. Bagaimana kita mendiagnosis? Nah, kita diagnosisnya apabila ada keluhan sesak yang tidak bisa dijelaskan dari mana asalnya saat exercise, maka kita memerlukan beberapa pemeriksaan. Bisa dari ECG dulu, toraks foto, kemudian naik ke pemeriksaan penunjang yang lain yang lebih spesifik untuk melihat tromboemboli. Atau dengan pemeriksaan perfusi dan kuantiti dari oksigen atau VQ scan, yang ini akan menunjukkan adanya kerusakan beberapa daerah di paru-paru yang multiple atau banyak. Epidemiologinya sekitar 350.000 sampai 650.000 itu merupakan kasus-kasus venous thromboemboli tiap tahun. 100.000 hingga lebih dari 200.000 kematian per tahun disebabkan karena venous thromboemboli. VTE merupakan penyebab kematian utama yang fatal pada pasien-pasien, bisa juga pada pasien dengan HIV, pasien dengan mitral valve, pasien dengan penyakit mitral, di katup mitral dengan gangguan katup, atau pada pasien-pasien dengan CA MAME, karena dia seringkali juga ada metastase ke arah paru-paru. Ya. Kasusnya makin lama makin meningkat, apalagi dengan meningkatnya kasus HIV. Saya punya pasien HIV dikonsulkan ke saya dengan manifestasi klinis adalah gagal jantung kanan. Apa manifestasi klinis gagal jantung kanan? Orangnya datang itu asites, seperti orang hamil 9 bulan, kemudian bengkak di kakinya. Setelah saya lakukan ekokardiografi, rupanya jantung kanannya ini besar sekali. Dan kenapa jantung kanannya membesar? Rupanya memang dia ada kelainan di pembuluh darah paru-parunya, di arteri pulmonalisnya dia ada sumbatan, ada trombus di situ. Nah, VTE ini menyebabkan kurang lebih 10% kematian di rumah sakit. Biaya perawatannya mahal dan menyebabkan morbiditas serta mortalitas. Nah, jadi secara epidemiologi hampir kurang lebih 5 juta kasus DVT itu 900
ribunya merupakan kasus pulmonary emboli, sekitar 290.000 ini bisa menyebabkan sesuatu yang fatal. Nah, sekarang apa saja faktor risiko yang bisa memicu terjadinya venous thromboemboli? Ya, jadi venous thromboemboli ini bisa terjadi dengan bertambahnya usia, adanya penyakit pada arteri, termasuk arteri karotis, di arteri karotis ada, atau karena arteri coronary disease. Obesitas, perokok, chronic obstructive pulmonary disease. Nah, di keluarga terdapat riwayat venous thromboemboli atau pasien baru saja menjalani operasi, ada trauma sehingga dia harus imobilitas dalam jangka panjang, atau pasien-pasien stroke ya. Biasanya kan sequel dari stroke-nya itu menyebabkan dia bed rest total yang lama karena sisa stroke-nya, atau karena infeksi yang akut. Pada orang-orang yang baru saja ada perjalanan jauh dengan pesawat, kemudian di kelas ekonomi kan kursinya antara depan belakang sempit-sempitnya, jadi posisi duduk jangka waktu panjang, kaki ditekuk, itu juga risiko bisa terjadi venous thromboemboli. Pada orang-orang dengan kanker, pada wanita hamil itu juga berisiko terjadi venous thromboemboli. Pada wanita yang menggunakan kontrasepsi oral, pil, sifatnya hormonal ya, jadi hormonal itu lebih sering menimbulkan suatu hiperkoagulasi. Nah, atau orang-orang yang mendapatkan terapi pengganti hormon. Pada orang-orang yang memakai pacemaker, apa pacemaker itu? Yaitu alat pemacu jantung. Misalkan orang itu menderita total AV block, dan dia harus memakai alat pemacu jantung supaya denyut jantungnya berdetak kembali dengan baik. Orang-orang yang menggunakan implantable cardiac defibrillator, atau memakai kateter vena sentral, itu adalah orang-orang yang berisiko untuk terjadi venous thromboemboli. Nah, yang perlu kita ingat, kita berpikir ke arah venous thromboemboli. Nah, ini ada suatu rumusan yang harus kalian ingat ya. Namanya Trias-Virchow. Nah, dari Trias-Virchow ini apa? Ada satu venostasis. Venostasis, apa saja venostasis ini? Termasuk pada orang-orang usia tua yang imobilisasi lama, orang dengan stroke atau spinal cord injury, orang dengan gangguan pada paru-paru dan jantung, serta pada orang-orang yang mengalami hyperviscosity. Nah, pada adanya satu tadi ya, venostasis, dua endothelial injury, injury endotel atau adanya kerusakan dari endotel pembuluh darah. Misalkan orang-orang yang baru saja menjalani operasi. Nah, operasi ini tentu akan ada perlukaan dari pembuluh darahnya. Terutama ini adalah orang-orang yang menjalani operasi misalkan fraktur tulang panjang, fraktur femur, fraktur apalagi yang sudah ini kakak-kakaknya ada di depan saya ini. Apa deh? Tibia fibula. Nah, itu juga berisiko terjadi deep vein thrombosis. Atau orang ini sebelumnya sudah pernah mengalami deep vein thrombosis. Atau orang yang mendapatkan akses vena sentral. Misalkan orang dengan sakit berat, dengan akses vaskuler yang sulit, dia memerlukan dipasang kateter vena sentral, itu juga kita harus hati-hati. Pada orang dengan sepsis dan vaskulitis. Nah, yang ketiga, namanya Trias-Virchow. Jadi trias ada tiga kelompok, yaitu kelompok dengan venostasis, kelompok dengan endothelial injury, dan kelompok dengan kondisi hiperkoagulability. Jadi tingkat kekentalan darahnya itu tinggi pada orang-orang dengan keganasan, riwayat keganasan. Orang-orang dengan konsumsi obat yang mengandung estrogen, sepsis,
pada riwayat keluarga didapatkan DVT atau venous thromboemboli, atau HIT. HIT ini apa? HIT itu heparin induced thrombocytopenia. Pada orang-orang dengan gangguan protein C, protein S, atau antithrombin 3 defisiensi, resisten activating protein C atau Leiden factor, hyperhomocysteinemia, antiphospholipiid antibody, dan prothrombin mutasi. Ini namanya nanti kalau ujian ditanya trias virtual apa, itu harus tahu ya. Venostasis, endothelial injury, hypercoagulable state. Nah, venostasis. Nah, ini adanya akumulasi dari ada faktor-faktor prokoagulan. Artinya faktor-faktor prokoagulan ini faktor yang menyebabkan terjadinya koagulasi atau penggumpalan darah ini diaktifkan. Misal pada orang dengan imobilisasi lama, pada orang misalkan, makanya kita pada orang tua itu harus hati-hati, yang risiko itu sering terjadi apa? Fraktur kolum femur. Nah, itu kan dia akan kalau tidak berani operasi, berarti dia akan ditraksi ya, jadi dia imobilisasi jangka lama, itu harus hati-hati terjadi venous thromboemboli. Atau pada orang-orang dengan gangguan pada jantungnya, katup jantungnya tidak adekuat, bukan katup jantung, pompa jantungnya tidak adekuat. Orang dengan kardiomiopati, ya, jadi jantungnya sudah besar sekali, kardiomegali, dia otomatis fungsinya sebagai pompa itu tidak akan baik. Jadi akan terjadi akumulasi darah di dalam ruang jantungnya karena dia pompanya tidak bagus, itu berisiko terjadi trombus. Nah, kalau trombusnya lepas, nah itu bisa terjadi venous thromboemboli. Entah dia nanti akan nyantol di paru-paru, kalau nyantol di paru-paru jadi pulmonary emboli, atau dia lari ke ekstremitas di vena dalam. Ini yang akan memicu terbentuknya formasi trombus. Vessel wall injury atau kerusakan pada dinding pembuluh darah, bisa akut, bisa kronik, gangguan pada endotelnya. Ini yang akan memicu terjadinya aktivasi dari platelet dan kaskade pembekuan darah dari faktor 9 dan sebagainya itu. Ini yang memicu terbentuknya trombus. Ini ya. Pada saat kita terluka, ada injury, ada kerusakan dari pembuluh darah, ini akan menyebabkan otomatis darah itu sebenarnya terjadi vasokonstriksi. Supaya apa? Tidak terjadi perdarahan terus-menerus. Dengan bagaimana caranya? Ada platelet adhesion. Jadi diundang plateletnya untuk datang ke tempat injury itu. Tujuan awalnya sebenarnya apa? Supaya lukanya tadi menutup. Tapi ini terjadi mekanisme balance-nya ini terganggu. Akhirnya dia semuanya dipanggil. Semakin mengaktifkan faktor-faktor koagulasi, prokoagulasi. Nah, jadi adesi mengundang agregasi terbentuk banyak plateletnya, von Willebrand faktor, epinefrin, ADP, trombin, platelet activating factor, semua terbentuk banyak. Nah, membentuk fibrin, ini banyak sekali akhirnya terbentuk trombus. Trombus ini menyebabkan terjadinya tadi ya, emboli pada vena. Kalau embolinya jalan-jalan sampai ke paru, jadi venous trombus. Terjadi pulmonary emboli. Jadi peningkatan faktor prokoagulan ini bisa terjadi karena adanya trauma di pembuluh darah. Keluarnya faktor-faktor yang memicu terbentuknya trombin. Jadi protrombin diaktifasi menjadi trombin. Nah, terjadi gangguan koagulasi, antikoagulannya turun, prokoagulannya yang meningkat. Atau karena adanya formasi trombus. Nah, ini platelet yang menempel pada tempat injury itu
mengundang tumbuhnya atau semakin berkumpulnya platelet dan fibrin yang lain. Ini akan mengaktifkan kaskade untuk koagulasi. Nah, semakin membesar dari red thrombus, white thrombus, keras, akhirnya dia jadi trombus di pembuluh darah vena tersebut di salah satu area di tubuh kita. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi suatu emboli paru? Nah, ketika terjadi suatu emboli paru, maka akan terjadi perubahan neurohormonal, juga anatomikal. Bagaimana kok anatomikal? Iya, karena apa tadi? Ada sumbatan di salah satu cabang dari pembuluh paru itu. Jadi ada anatomical obstruction. Otomatis daerah di bawah sumbatan tadi akan dapat oksigen enggak dapatkan ya. Nah, daerah di situ makin lama karena enggak dapat oksigen, enggak dapat nutrisi, kan darah itu membawa oksigen dan nutrisi. Lama-lama jaringan di situ akan iskemik dulu. Iskemik makin lama jadi injury, rusak. Nah, akhirnya area fungsionalnya akan berkurang. Dan akhirnya terjadi perubahan atau kegoncangan pada pembuluh darah di paru. Tekanan di paru-paru akan meningkat. Di pulmonary arterinya tekanan meningkat. Akhirnya apa? Mundur. Yang siapa mau masuk ke pulmonary artery? Dari ventricle kanan, dari right ventricle. Otomatis right ventricle-nya juga akan dia membutuhkan tekanan yang lebih besar. Right ventricle-nya membesar. Right ventricle kemana? Atrium. Right atrium. Nah, akhirnya akan terjadi pembesaran jantung kanan. Nah, terjadi dilatasi, ada RV dilatation, jantung ventricle kanannya dilatasi besar sekali sampai mungkin fungsinya turun, disfungsi. Akhirnya apa? Darah yang dipompa keluar dari ventricle kanan juga sedikit. Nah, makin lama kan makin gede yang di jantung kanannya. Sampai terjadi namanya apa itu? Interventricular septal shift. Jadi ventricle kirinya akan tergencet. Ventricle kiri jadi kecil. Septum interventricle-nya terdorong ke kiri. Nah, makanya kalau dari ekokardiografi, ventricle kiri itu bentukannya namanya D-shape, seperti huruf D yang dijungkirkan. Ini kebalik begini. Jadi seperti huruf D yang miring. Nah, karena apa? Dia terdesak oleh ventricle kanannya. Jadi septum interventricle-nya lebih terdorong ke ventricle kiri karena kanannya membesar. Nah, ventricle kiri yang kegencet ini tadi akhirnya apa? Darah yang mau masuk juga sedikit ke ventricle kiri, yang mau dikeluarkan dari ventricle kiri juga sedikit. Preload berkurang, apalagi outputnya juga berkurang. Akhirnya tensinya bagaimana? Ke sistemiknya, perfusi ke sistemik juga turun. Manifestasinya pasiennya sudah shock, tensinya turun. Nah, seperti itu. Semakin tensi turun, kan cardiac outputnya berkurang ya, hari tensinya turun. Selain tensi turun, apa yang terjadi? Ketika ventricle kiri memompa darah masuk ke aorta, itu ada juga darah yang akan masuk ke arteri koroner. Nah, di sini darahnya yang dipompa keluar berkurang, yang masuk ke koroner juga berkurang. Akhirnya perfusi koroner juga berkurang. Nah, jadi ini seperti lingkaran setan. Nah, karena koronernya perfusi ke koronernya berkurang, nah ini semakin terjadi kerusakan pada kegoncangan pada jantung itu sendiri. Jadi ini seperti lingkaran setan. Jadi manifestasinya klinis seperti apa? Kalau pada emboli paru, manifestasi klinis yang kalau kita dapat pasien seperti itu, kita harus berpikir salah satunya adalah emboli paru. Ada dok ini kalau batuk itu bapak saya ada darahnya sedikit agak merah-merah seger. Nah, kita berpikir apa kalau hemoptisis? Ya dipikirkan.
Pertama, TB kah? Itu benar hemoptisis karena TB atau karena odem paru sehingga ketika batuk bisa saja ada darah, pasien sesek, kemudian ada pleuritic pain. Dok, saya kalau buat tarik nafas makin sedut, sekarang sakit sekali dada saya, paru-paru saya. Nah, keluhan 3 klasik ini tadi, batuk darah, sesak, pleuritic pain ini bisa terjadi kurang lebih pada sekitar 20% pada orang dengan pulmonary emboli. Saya kemarin yang sebelum ini dapat pasien itu, dia datang dengan sesak. Presentasinya gagal jantung kanan, dia sesak dan nyeri dada. Kadang kita yang agak harus perlu menggali dengan cermat adalah keluhan nyeri dadanya ini. Ini nyeri dada karena koroner atau nyeri dada karena yang lain di luar koroner. Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Jadi memang anamnesa itu sangat penting. Kalian nanti kalau sudah terjun ke klinik harus banyak berlatih untuk anamnesa. Oke, itu tadi adalah keluhan dari 3 tadi, hemoptisis, dyspnea, pleuritic pain. Kita berpikir adanya suatu manifestasi klinis, salah satunya karena pulmonary infarct atau kerusakan pada paru-parunya. Submasif emboli, emboli yang meluas, bahkan submasif sampai masif emboli. Kita harus berpikir ke sana. Kalau sudah itu adalah klasifikasi dari emboli paru. Nah, yang masif, pasien ini pasti kondisinya shock, jelek, ya, tensinya di bawah 90, perfusinya jelek. Akralnya gimana kalau perfusi jelek itu tanda-tandanya? Akral teraba dingin, nadinya cepat, akralnya dingin. Karena cardiac output juga berkurang, otomatis artinya apa? Perfusi ke sistemik kan berkurang. Yang ke sistemik itu akan dibagi kemana saja? Ya ke organ tubuh yang lain. Bisa terjadi multi organ failure. Livernya misalkan yang terganggu, dia terjadi OTPT-nya meningkat. Ginjalnya juga oksigennya kurang, perfusinya kurang ke sana. Apa yang terjadi? Kencingnya pasien nggak keluar loh dok, ini dok. Pasiennya sesek, urinnya nggak bisa keluar. Karena terjadi acute kidney injury juga pada akhirnya. Nah, penyebabnya karena ada clot atau tembus di pembuluh darah paru tadi. Kalau seperti itu yang masif, langkah kita adalah ya obstruktifnya ini yang memang harus dihilangkan, diambil. Bisa dengan trombolisis, embolektomi, pemasangan inferior vena cava filter, dan pemberian antikoagulan. Setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan embolektomi di tempat kita bekerja, karena itu memang suatu tindakan khusus, nah, kita berikan antikoagulan. Nah, jadi beberapa manifestasi klinis yang bisa kita dapatkan, sesak, nyeri dada, keluhan pasiennya nyeri dada, tuh nyeri loh dokter tuh harus diperjelas. Nyerinya dia tarik nafas atau batuk atau tidak. Cemas, kenapa? Dia sesak. Keluhan batuk, mungkin disertai dahak yang ada darahnya. Keringat dingin, karena dia menahan nyeri. Karena dia tanda-tanda shocknya juga bisa. Chest pain yang non-pleuritic. Karena apa? Perfusi ke koronernya tadi berkurang. Ini bahkan bisa pingsan, artinya apa? Perfusi ke otaknya juga sudah mulai berkurang. Takipneu, tidak dapatkan ronki, takikardi, mungkin bisa didapatkan demam,
suara S2 yang lebih keras, tinggi, tromboflebitis. Nah, ini apalagi kita curiga ke arah emboli paru. Loh, ini pasien ini kok kakinya bengkak tapi cuma sebelah. Hanya salah satu ekstremitas, bukan dua-duanya. Itu kita curiga, ini jangan-jangan orang ini sebelumnya deep vein thrombosis, terus trombusnya lepas, lari-lari, nyantol ke paru-paru. Jadi emboli paru. Nah, kalau itu untuk emboli paru. Kalau untuk deep vein thrombosis, nah kita ada namanya Wells kriteria. Jadi ada pembengkakan di ekstremitas bawah, lebih dari 3 cm, eritema, ada piting odem. Nah, sebelumnya ada ini namanya Wells kriteria, ini ya yang masuk. Jadi tanda-tanda yang ada di sini, adakah sebelumnya riwayat pulmonary emboli, kecurigaan atau sudah terbukti. Nah, itu nanti ini ada nilainya di situ. Ada poinnya. 3, kalau secara klinis itu ke arah DVT, pembengkakan di salah satu ekstremitas, eritema, ada piting odem. Itu 3 nilainya. Ada riwayat emboli paru sebelumnya, sudah jelas terdiagnosis atau masih dugaan, itu nilainya juga 3 poinnya. Takikardi, heart rate-nya lebih dari 100, poinnya 1,5. Ada riwayat imobilisasi minimal 3 hari atau post-op yang tulang panjang dalam waktu 4 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya, nah itu poinnya 1,5. Ada batuk, kok ada dahaknya, ada darahnya, poinnya 1. Ada riwayat CA, keganasan, dalam terdiagnosis dalam 6 bulan terakhir, atau memang dia sudah perawatan paliatif, itu poinnya 1. Nanti dihitung dari Wells kriteria tadi nilainya berapa. Kurang dari 2 rendah artinya apa? Artinya ke arah deep vein thrombosis kayaknya masih tanda tanya. Nah, kayaknya bukan. Kalau 2-6 itu moderate. Nah, setengah-setengah banyak keiyanya. Nah, lebih dari 6, Wells kriterianya nilainya tinggi, berarti dia memang sangat mungkin deep vein thrombosis. Kita perlu pemeriksaan penunjang untuk diagnosis apakah itu pulmonary emboli, DVT atau deep vein thrombosis. Dalam pada pemeriksaan laboratorium kita bisa minta analisa blood gas, beta natriuretic peptide, troponin, dedimer. Lagi yang paling awal bisa kita kerjakan adalah EKG. Imaging bisa torak foto, ultrasound, VQ scan, artinya apa? Kita mau melihat aliran darah dari organ tersebut bagaimana, dan angiografi. Pada blood gas analisis yang bisa kita dapatkan bisa hipoksemia, hipokapni, alkalosis. Pada masif pulmonary emboli bisa terjadi hiperkapni. Mix antara respiratori dan metabolik. Pasien dengan RA plus oximetrinya, ada pemeriksaan saturasi, kita dapatkan saturasi kurang dari 95, ini akan berisiko morbiditas dan mortalitas intrahospital. Di dalam hospital itu sendiri sudah akan tinggi, bisa menyebabkan gagal nafas dan shock kardiogenik sampai ke kematian. BNP, beta natriuretic peptide, ini kurang sensitif ya. Tidak semua pasien dengan emboli paru nilai BNP-nya
tinggi. Troponin. Ini juga tidak terlalu spesifik untuk emboli paru, kecuali dia memang embolinya luas. Nah, dedimer. Dedimer ini yang sensitivitasnya tinggi, lebih dari 90% pada pasien dengan emboli paru, ini nilai dedimernya akan positif, nilainya akan tinggi. Ya, jadi yang sensitif adalah dedimer. Nah, ini dari ECG kita sudah bisa mencurigai atau dia dikatakan patognomonik untuk pasien dengan hipertensi paru. Itu seperti apa dari gambaran ECG-nya? Nah, jadi ada namanya dari pemeriksaan ECG bisa kita dapatkan P pulmonal dan gambaran S dilit 1 dan T dilit 3, Q dilit 3, SQ3 ya, SQ3. Nah, SQ3 yaitu lihat lead 1. S-nya lebar dan dalam. Di lead 2. Ya, yang bawah sendiri itu lead 2 panjang. Ada gambaran P pulmonal. P pulmonal bagaimana tanda-tandanya? Tingginya gelombang lebih dari 2,5 kotak kecil. Nah, artinya kan itu ada sesuatu masalah di paru-parunya. Dia atrium kanannya ada gangguan, pressure-nya tinggi. Ya. Ada P pulmonal, S di lead 1 yang lebar. Nah, lihat lead 3. Ada gelombang T, inversi, dan gelombang Q. Q itu yang depresi ke bawah. Ya. SQ3. Nah, ini S yang lebar di lead 1. Ini T di lead 3. Q di lead 3. S1, SQ3. Nah, gampang kan? Jadi dari ECG pada pasien dengan kecurigaan emboli paru bisa kita dapatkan namanya SQ3. Kadangkala kita juga bisa mendapatkan gambaran apa? Seperti R, gambaran RBBB, right bundle branch block. Karena apa? Jantung kanannya kan besar. Kok mengeciri? Yang kiri, oh maksudnya yang kiri mengecil, yang kanannya gede, ventrikel kanannya kan besar. Jadi dari AV node kemana nih yang ke kanan itu namanya? Nah, terus pada branch block yang kanan, karena dia melebar kan, karena ventrikel kanannya melebar, otomatis dia akan tergeser. Jadi dia seperti lambat. Karena sebenarnya apa? Karena dia harus menempuh perjalanan yang lebih jauh. Makanya gambarannya bisa dapatkan right bundle branch block. Oke. Nah, P pulmonal ya, yang merah agak bawah sendiri itu P pulmonal. Nah, didapatkan right atrial enlargement, pembesaran dari atrium kanan. Nah, dari pemeriksaan terak foto kita bisa dapatkan kalau masih awal terak fotonya bisa terlihat normal, tidak ada gangguan. Nah, pada yang sudah agak
lama bisa muncul adanya gambaran suatu atelektasis. Karena apa atelektasisnya? Karena sudah mulai terjadi bukan iskemia lagi di jaringan parunya, sudah injury, sudah tidak ada oksigenasi di situ. Nah, ada efusi pleura, didapatkan juga, bisa didapatkan kardiomegali. Yang gede yang mana? Kardiomegalinya. RV atau LV tadi? Yang right ventricle, yang gede. Jadi gambaran torak fotonya, kardiomegali yang bagaimana? Apex jantungnya tertanam atau terangkat? Apex jantungnya terangkat. Nah, jadi ada istilahnya Westermarck sign dan Hampton sign. Nah, ini yang Hampton sign itu jadi seperti ada gambar sayap di salah satu lobus paru, itu menandakan area yang mengalami gangguan atau kerusakan, ya. Mundur ya. Nah, itu ada kan seperti gambaran seperti sayap. Ya. Nah, ini terus, nah ini lagi lebih jelas gambarnya. Nah, atau Westermarck. Westermarck itu adanya karena adanya dilatasi dari pembuluh darah paru. Kenapa dia dilatasi? Karena pressure-nya, karena tekanannya gede. Jadi setelah gambar jantung itu ada gambar pembuluh darah paru yang terlihat lebih jelas. Pulmonary vaskularnya tampak lebih putih. Tapi setelah itu ada area yang lebih hitam. Ya, ini pembuluh darahnya di sini. Nah, ini artinya apa? Ini adalah pembuluh darah paru-paru. Dia lebih terlihat putih kan? Lebih opak, radio opak. Nah, tapi di sini terus kok habis ini kok enggak, ini sampai yang bawah ini sampai ke tepi ada gambar corakan bronchovascular pattern-nya ya. Nah, begitu di sini kok hitam. Nah, artinya apa? Berarti area sini yang mengalami kerusakan, nggak ada aliran darah di situ. Ya, Westermarck sign. Ventilasi dan perfusi scan. Jadi ini untuk melihat secara ventilasi dia keluarnya oksigen bagaimana. Nah, ini kita apabila terjadi mismatch, nah itu kita kemungkinan ke arah emboli paru. Aduh, sudah jam 2 lebih ya. Atau dengan CT scan. Nah, kalau dengan CT scan akan tampak lebih jelas lagi di lobus yang mana embolinya itu atau trombusnya itu nyantolnya. Nah, kan itu dari CT scan, ini jantungnya, ini ada pembuluh darah besarnya, ini aortanya, sama ini arteri pulmonalnya. Nah, dilihat cabangnya dia yang kemana yang terjadi sumbatan. Nah, kalau angiogram memang dia akan sensitif sekali. Kita bisa mendeteksi bahkan trombus yang kecil pun akan kelihatan. Nah, dari ekokardiografi, ini suatu pemeriksaan penunjang yang tidak invasif dan tidak memerlukan radiasi. Nah, ini akan ada dilatasi atau peningkatan dari ukuran ventrikel kanan. Fungsinya menurun. Tahu fungsinya menurun dari kelihatan dari gerakan dari ventrikel kanannya. Akhirnya terjadi tricuspid regurgitasi karena apa? Anulus tricuspidnya ini kan karena ventrikelnya melebar terjadi dilatasi, jadi enggak klop antara anulus dengan daun katup tricuspidnya. Nah, kadangkala juga bisa kelihatan, oh ternyata di RV-nya ada trombusnya, jadi ada regional wall motion abnormality. Jadi pada right ventricle itu ada beberapa bagian yang gerakannya berkurang, istilahnya McConnell sign. Nah, kalau kita curiga suatu emboli paru, dari mana kita curiga? Itu bisa dari keluhan pasien tadi, apa tadi? Sesak, batuk ada darahnya, lalu nyeri yang bagaimana? Bisa merupakan pleuritic pain. Nah, lalu kita memerlukan pemeriksaan penunjang, ya.
Mungkin dari auskultasi bisa kita dapatkan bronki. Dari pemeriksaan penunjang, mulai itu rak foto, ECG, eko, sampai ke pemeriksaan yang lain yang lebih invasif, seperti itu. Lalu kita bisa juga kita lihat dari tadi apa skornya. Kalau untuk DVT well skor, nah itu kita dan dari dedimernya bagaimana? Kalau memang sudah nilainya lebih dari 6, dedimernya juga naik. Naiknya seberapa tergantung dari cut off point masing-masing laboratorium. Kalau di rumah sakit di RSUD Ponorogo, kita dedimir itu cut off point-nya 500. Kalau lebih dari 500, artinya dia tinggi, hiperkoagulasi. Mungkin itu sensitivitasnya tinggi. Jadi kalau dedimernya juga tinggi, maka besar kecurigaan kita ke arah emboli paru. Siapa ya temanmu yang sebelumnya yang presentasi pasien saya yang emboli paru itu ada. Itu jelas banget ECG-nya. SG3, RBBB, B pulmonal, dia datang dengan gagal jantung kanan, ternyata ekonya juga ada trombus di pulmonalnya, mau dirujuk kondisinya jelek, meninggal duluan di sini. Besar sekali trombusnya. Nah, terapinya apa? Ya, yang menyebabkan trombus tadi harus diambil, bisa dengan trombektomi, bisa kateter direct trombolitik. Kalau kita di sini fasilitas untuk itu tidak ada, bisa kita berikan dulu antikoagulan. Nah, manajemennya bagaimana untuk yang kasus-kasus akut dan masif? Oksigenasi kita cukupi, cairan, nyeri pasti pasien itu akan nyeri. Apabila dia jatuh ke cardiogenic shock, kita manajemen untuk cardiogenic shock. Dan antikoagulannya apa saja? Bisa dengan heparin atau yang apa? Antikoagulan golongan low molecular weight heparin atau unfractionated heparin. Nah, kita untuk patokannya, penilaiannya, kita cek dulu faal koagulasi PTT APTT dikatakan tercapai apabila nilainya 1,5 kali nilai PTT awalnya. Selain itu kita juga cek INR-nya, International Ratio Unit, itu untuk patokan kita mengenai darahnya ini terlalu kental atau terlalu encer. Kita pasang IVC filter, inferior vena cava filter, kalau pasien itu kontraindikasi untuk diberikan antikoagulan. Misalkan orang-orang dengan gangguan pembekuan darah, trombositopeni, nah itu kita nggak bisa pakai antikoagulan, jadi bisa diberikan IVC filter. Oke, nah obat-obatan yang bisa diberikan, nah ini misalkan pada kasus-kasus penggantian lutut, abdominal surgery, atau hip arthroplasty, ini bisa kita berikan profilaksis, ya. Nah, ini salah satu antikoagulannya bisa pakai heparin atau fondaparinur. Nah, sekarang untuk DVT, jadi dari Wells kriteria, kalau Wells kriteria dia ada tanda-tandanya tadi ya, dia nilainya rendah, sedang atau tinggi. Nah, ini gambaran deep vein thrombosis. Nah, lihat gambar yang ini, ada bengkak, tapi kanan kiri bengkaknya beda, lebih besar yang kanan, ada eritem, ada pitting odem mungkin. Nah, ini lebih jelas nih, bengkaknya kanan kiri beda. Nah, dia
ada calf tenderness. Dia kalau dia nggak bisa kan untuk nekuk kakinya keras. Ini Hoffman sign, dia kalau kita tekuk begini sakitan, nyeri. Nah, beda. Jadi diukur diameter kaki kanan sama kiri nanti akan berbeda. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang lain adalah dedimer. Nah, kalau venografi, nah ini dengan suatu alat, ini gold standarnya memang venografi. Kita untuk melihat di setinggi apa sumbatannya. Nanti ya cuman apa ini invasif pemeriksaannya dan tidak semua rumah sakit, tidak semua center bisa mengerjakan. Juga mahal. Nah, yang murah meriah, tidak invasif, bisa dengan ultrasonografi atau USG Doppler. Ini terapi untuk DVT-nya itu kalau tidak hamil bisa pakai LMWH atau Coumadin dalam waktu 3 bulan. Targetnya adalah nilai INR 2-3. Maknanya apa nilai INR 2 hingga 3 itu? Dia di bawah 2, artinya darah itu terlalu kental. Nah, artinya apa? Kalau darah terlalu kental, akan berisiko untuk terjadi trombus atau sumbatan yang lebih banyak. Artinya kita dosis yang kita berikan belum tercapai. Jadi harus kita tambah dosis heparinnya atau dosis warfarinnya. Nah, kalau Coumadin itu isinya warfarin. Kalau dia lebih dari 3, artinya darah itu terlalu encer. Jadi resiko perdarahan. Jadi kita menaikkan atau menurunkan dosis berdasarkan nilai INR. Biasanya apa tanda-tanda awal orang dengan INR yang tinggi lebih dari 3? Ada perdarahan ringan awalnya, mungkin perdarahan gusi. Nah, dok saya nggak pas sikat gigi juga keluar darah dari mulut saya, atau dia nggak ada trauma, nggak jatuh, nggak apa, tapi muncul lebam-lebam. Nah itu, kita perlu evaluasi lagi untuk nilai INR-nya. Nah, atau misalkan orang yang berisiko terjadi DVT, dia harus perjalanan jauh, jangka penerbangan lebih dari 3 jam ya, bisa pakai pressure stocking khusus yang ada tekanannya. Lagi orang-orang memang sebelumnya punya riwayat chronic vein insufficiency. Nah, kalau hamil beda lagi, kita harus lebih agak ribet ya, karena dia usia kehamilan berapa, seperti itu. Harus monitornya sangat ketat. Bisa kita pakai heparin, ya, satu-satunya yang bisa kita pakai itu. Kecuali kalau dia sudah postpartum, bisa pakai warfarin. Warfarin itu yang oral. Kalau yang diinjeksikan namanya heparin. Tapi 2 minggu sebelum partes, sebelum melahirkan harus di stop dulu. Nah, kalau orangnya obes, ini mungkin perlu penambahan, perlu dipertimbangkan untuk dosisnya. Pada orang dengan chronic kidney disease itu juga kita pemilihan obat-obat antikoagulannya juga harus lebih hati-hati karena dia bleeding risk-nya juga tinggi. Jadi bisa kita pakai kalau yang injeksi yang diizinkan untuk pasien dengan CKD itu yang boleh yang enoxaparin, bukan yang fondaparin. Pada keganasan kita juga begitu. Oh, pasien ini riwayat dengan CA mame, sekarang ada pembengkakan di kakinya. Aduh,
Ini remote mana ya? Dingin. Sudah mulai dingin. Atau kita buka aja deh yang sudah sepi biar tidak terlalu dingin ya. Nah, sampai kapan kita memberikan antikoagulan pada deep vein thrombosis atau pulmonary emboli? Kalau dia kasus pertama atau kasus reversible, paling tidak 3 bulan. Kalau dia kasus pertama, tetapi kita belum mengetahui sumbernya dari mana, paling tidak 6 bulan. Nah, kalau dengan risiko misalkan dia ada trombofili atau ada keganasan, bisa sekitar 12 bulan. Nah, efeknya dari pemberian heparin, ini yang perlu kita waspadai adalah, namanya saja dia obat pengencer darah, jadi yang perlu kita waspadai adalah efek perdarahan. Kalau berat, nanti kita harus sediakan protamin sebagai antidotumnya. Nah, efek lain yang bisa terjadi namanya heparin induced thrombocytopenia. Nanti kalau pemberiannya dihentikan, dia juga akan ada perbaikan. Nah, atau ada pernah dilaporkan karena terjadi reaksi alergi dari heparinnya itu. Nah, tadi ya, heparin induced thrombocytopenia bisa terjadi 4-10 hari setelah pemberian heparin. Bisa trombosit yang kita dapatkan trombositopenia atau ada skin necrosis. Tapinya ya di stop pemberian heparinnya. Ini adalah kondisi-kondisi yang memerlukan profilaksis pada kasus akut infeksi. Tapi akut infeksi ini perlu kita lihat, kalau dia memang tanda-tanda koagulasinya meningkat, bisa kita berikan profilaksis. Untuk kondisi saat ini, misalkan apa, pada kondisi pandemi seperti ini, virus COVID ini bisa memicu terjadinya hiperkoagulasi. Jadi pada pasien terjadi hiperkoagulopati. Nah, ini bisa pada pasien-pasien yang COVID yang sedang berat, itu kita berikan profilaksis antikoagulan. Ini ya. Ini contoh-contoh obat-obatnya. Prosesnya bagaimana? Dalam 3 bulan setelah terdiagnosis, mortalitinya sekitar 15-18%. Kalau dia sampai terjadi manifestasi klinisnya didapatkan shock, nah itu mortality rate-nya bisa juga meningkat. Atau pada post thrombotic syndrome. Nah, itu yang venous thromboemboli. Nanti yang adik-adik dapat ini enggak ya, yang CVI tadi, saya tadi ada yang dapat enggak ya? Dari ini biasanya kuliahnya terus dikasih dari materinya dikasih enggak? PPT-nya dikasih. Kalau enggak bisa, nanti aku enggak bisa buka ya dari tempatku. Jadi di tempatku udah jalan, enggak masuk ke sana. Sersinya yang pertama tadi loh. Oke. Oh, ini ada yang kalau on kamera, ya sudah. Silahkan boleh ditutup kameranya nanti. Kalau saya tadi mau tahu sebelum kuliah, ini pada aktif semua apa tinggal tidur. Kalau mau off kamera juga boleh.
Nanti selesai kuliah buka kamera lagi semuanya. Oke, boleh off kamera. Kuliah yang berikutnya. Limfangitis. Ini gampang sih, limfangitis tidak terlalu banyak. Terlihat? Oke, kita lanjut. Kedua, limfangitis. Nah, limfa. Jadi di tubuh kita itu selain yang berjalan beriringan, ada arteri, vena, dan pembuluh limfa. Vena, arteri, nervus, dan pembuluh limfa. Ya. Limfangitis itu merupakan suatu peradangan pada satu atau beberapa pembuluh getah bening. Limfangitis ini ditemukan dalam bentuk guratan, sekutan, kemerahan, nyeri. Jadi kayak kalau semut bikin jalan di tanah seperti itu ya. Di sepanjang pembuluh limfa yang terkena dan bisa disertai dengan limfadenopati regional. Penyebab dari limfangitis ini bisa infeksi bakteri yang terbanyak karena Streptococcus beta hemolyticus. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui suatu, kalau adanya abrasi atau luka atau goresan atau gigitan serangga. Nah, setelah dia masuk ke tubuh kita, ke sistem limfa, dia akan berkembang biak dengan cepat memasuki saluran limfatik. Nah, saluran limfa yang terinfeksi ini awalnya radangnya itu lokal, tapi dia bisa berkembang sangat cepat, bahkan bisa jatuh ke kondisi sepsis. Nah, seperti ini, ya. Nah, itu cepat atau tidaknya juga tergantung dari higien sanitasi dan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian peradangan atau infeksi itu bisa meluas ke kelenjar getah bening regional. Manifestasi klinisnya ada bercak merah yang menjalar dari daerah yang terinfeksi ke arah aksila, karena kan pusat ada anyaman, istilahnya anyaman dari pembuluh limfa itu di daerah aksila, ada di daerah femoral atau di pangkal paha. Nyeri yang berdenyut-nyut kayak kalau orang tahu yang namanya udunan, orang Jawa bilang udunan. Nyeri yang berdenyut karena ada sesuatu pes yang nggak bisa keluar, ada bengkak di sepanjang daerah yang terluka. Nah, tentunya demam merupakan tanda adanya suatu infeksi. Nah, tambah gejala sistemik yang lain, nyeri otot, sakit kepala, orang ngerasa nyut-nyutnya, nafsu makan juga berkurang. Diagnosisnya dari pemeriksaan fisik dan anamnesa. Nah, pemeriksaan penunjang, misalkan pemeriksaan darah lengkap bisa didapatkan adanya peningkatan leukosit. Kalau kita lakukan kultur, nah, kita bisa tahu bakteri penyebabnya apa. Nah, risiko meningkat untuk terjadi limfangitis pada orang baru saja terkena luka tusuk, tetapi dia higiennya kurang baik, tidak dibersihkan dengan baik, usia lanjut, karena daya tahan tubuh pada orang dengan usia lanjut akan
berkurang. Ada riwayat diabetes sebelumnya kepada orang dengan HIV/AIDS, ini akan risiko terjadi limfangitis meningkat. Nah, dari pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan apa? Darah lengkap, mungkin DIFCON, hitung lengkap darah putih, kultur atau biakan darah, torak foto, kita cari adakah sumber infeksi di tempat lain selain dari luka terbuka, serologi dan uji kulit di sini untuk perlu dilihat juga kumannya bagaimana. Limfangitis ini bisa cepat sekali menyebar, jadi memerlukan tindakan yang tepat, antibiotik profilaksis dulu, analgetik untuk mengurangi nyeri, bisa diberikan kompres kasa dengan PZ, kompres lembab untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa nyerinya. Nah, kalau sampai terbentuk abses atau selulitis, bisa dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan pesnya. Kalau dia melibatkan limfonudi atau jaringan-jaringan yang lain bisa menimbulkan sepsis. Sudah limfa. Itu saja sistem limfanya. Nah, tanya jawab mungkin yang satunya tadi susah saya untuk membuka ininya ya. Bicara ini. Ini kelenjar anyaman kelenjar getah bening di pembuluh darah kita. Ini aku nyimpennya kayaknya ini. Penyimpananku bentuknya. Oh iya, dokumen PPSX, jadi nggak bisa dibuka PPT. Di saya langsung jalan, di situ nggak bisa. Oke, yang materi CVI yang tadi belum bisa dibuka itu relatif mudah kok untuk dibaca dan dimengerti. Nah, kalau di sini saya langsung jalan, tapi kelihatan? Kelihatan? Oke. Kita coba ya. Nah, itu gambar cewek-cewek cantik sudah kelihatan? Nah, di sini ya, ini siapa ini? Nah, itu kalian pasti kenal. Walaupun dia produk lama, seperti Britney Spears, Serena Williams, Jessica Alba. Ini cantik ya. Sekarang dia berani pakai rok mini. Dulu nggak berani pakai rok mini. Nah, setelah pergi ke dokter jantung, sudah diperbaiki CVI-nya. Nah, dia berani pakai rok mini lagi. Jadi, sejarahnya zaman dahulu kala itu di India ada seorang dokter, mungkin kalau dulu ngomongnya tabib ya. Jadi dia itu guru besarnya, guru awalnya untuk bedah plastik. Namanya Susruta Samhita. Nah, di dalam kitabnya ada namanya, dia menyebutnya Sira Granthi atau suatu aneurisma dari pembuluh darah vena. Aneurisma itu apa? Aneurisma itu adalah pelebaran pembuluh darah vena yang lebih dari 50% diameter dari pembuluh darah tersebut. Nah, karena adanya pressure yang meningkat, akhirnya berkembang menjadi adanya suatu varikositis dan lama-lama menjadi namanya istilahnya orang awam varises. Epidemiologi udah ini kita lewati ya. Patofisiologinya bagaimana? So now as the skeletal muscles contract, it squeezes the veins and this lower valve stays closed to prevent blood from going downward, while the upper valve lets blood through. But even though gravity wants to push it back down, that blood isn't allowed to fall back down through the upper valve, right? For some people, the downward gravitational pull on blood causes the walls of the leg veins to stretch apart over time, which tends to also pull apart those valves. If these valves fail to close properly,
They can allow blood to leak backward and pool in the veins, which can lead to more valves stretching out and failing. The veins have now become varicose veins, and from this additional blood, they start becoming tortuous or twisted. This most commonly affects the superficial veins on the surface of the legs, since they see high pressures when standing, rather than the deep veins buried inside the muscles. Oftentimes, though, collateral veins are used instead, which is where other veins can take the blood as an alternate pathway, so it doesn't stagnate in the varicose vein. And these tend to actually be the deep veins in the legs. Back to the legs. So now the deep veins are acting as collateral veins and taking blood back, right? Over time, those deep veins, though, can be affected as well, resulting in even more pooling of blood in the gravity-dependent parts of the body. If this happens for prolonged periods of time, it progresses to what we call chronic venous insufficiency, or CVI. With CVI, the stagnant blood in the lower extremities starts to cause an inflammatory reaction in the vessels and the surrounding tissue, which leads to fibrosis and potentially even ulcers, called venous stasis ulcers. Other symptoms of CVI include hyperpigmentation, or darkening of the skin, as well as pruritus, or itchiness, and pain. There can also be a lot of edema, as some of this fluid starts to leak out of the veins and into the surrounding tissues of the ankle. Back to the legs. So now the deep veins are acting as collateral veins and taking blood back, right? Over time, those deep veins, though, can be affected as well, resulting in even more pooling of blood in the gravity-dependent parts of the body. If this happens for prolonged periods of time, it progresses to what we call chronic venous insufficiency, or CVI. With CVI, the stagnant blood in the lower extremities starts to cause an inflammatory reaction in the vessels and the surrounding tissue, which leads to fibrosis and potentially even ulcers, called venous stasis ulcers. Other symptoms of CVI include hyperpigmentation, or darkening of the skin, as well as pruritus, or itchiness, and pain. There can also be a lot of edema, as some of this fluid starts to leak out of the veins and into the surrounding tissues of the ankle. Jadi jam pinten? Oh iya, siap Mbak ya. Bisa. Oh iya. Dicantolkan kemana? Oh ya. Oke, serahkan padamu. Jadi chronic vein insufficiency itu suatu kondisi yang mengenai sistem vena, terutama di ekstremitas inferior, kaki terutama, akhirnya karena ada imbalan katupnya ini, ada kelemahan, makin lama akhirnya ada semacam regurgitan dari aliran. Akhirnya lama-lama tekanan di vena itu akan meningkat. Nah, karena tekanan beban volumenya ini meningkat, lama-lama dia akan mengalami gede, melebar, dan berkelok-kelok. Sehingga menimbulkan beberapa manifestasi klinis, derajatnya termasuk juga nyeri, ada odem di kaki, perubahan warna kulitnya. Nah, ini dia manifestasi klinik. Jadi kita diagnosis untuk chronic vein insufficiency itu meliputi satu. Nanti C, clinical klasifikasi. Jadi dari klasifikasi chronic vein insufficiency itu ada klasifikasi berdasarkan klinisnya bagaimana. C0, C itu 0 sampai 6. C0 apabila dia C0 itu tidak terlihat abnormalitas dari venanya. Tidak teraba. Satu, adanya suatu teleangiektasis dan reticular vein. Bentuknya sudah mulai kayak ada cacing-cacing. Nah, varicose. Nah, ini cacing-cacingnya mulai lebih gede. Nah, jadi kayak gambaran usus. Ya, di kaki. Lah, jadi berkelok-keloknya lebih gede. C3, mulai ada odem.
4 itu ada 4A, ada 4B. Yang A itu mulai terjadi hiperpigmentasi. Nah, yang B lipodermatosklerosis, hiperpigmentasi, kering, kayak bersisik begitu. Ada atrofi. Kaki yang kena dengan yang sehat, yang kena lebih mengecil, terjadi atrofi. Karena aliran darah di situ nggak baik, ya, yang C5 ini ada semacam ulkus atau luka yang mengering. 6, nah ini yang berat lagi, dia masih aktif, lukanya masih basah, masih bisa ada darah atau pesnya. Ya, itu diklasifikasi berdasarkan klinis. CE, etiologi. Nah, bisa kongenital, bisa primer, kita nggak tahu apa penyebabnya. Bisa sekunder, atau posttrombotik. Ada setelah terjadinya trombus di vena. Atau tidak ada etiologi dari pembuluh darah vena yang kita dapatkan, AN atau no venous cause identified. CEA, anatomical classification, secara anatomis dia di mana? Secara anatomisnya, apakah di vena perforator, vena superficial, atau deep vein, atau vena yang dalam, superficial, perforator, atau vena yang dalam, atau AN, annotation. Tidak, kita nggak menemukan lokasi venanya di mana ya, belum teridentifikasi. P, secara patofisiologi, klasifikasinya apakah dia reflux ataukah dia obstruksi. Kalau obstruksi, kalau reflux itu karena katupnya yang inkompeten, katup venanya, ya. Jadi pada orang dengan CVI ini kalau kita eko pembuluh darahnya kelihatan sekali vena itu ada katupnya. Ya. Nah, buat apa katupnya ini? Biar dia darah itu tidak balik, dia terdorong kembali ke atas ke arah jantung. Nah, tetapi kalau katupnya ini inkompeten, akhirnya dia ada reflux, kayak regurgitan gitu ya, gambaran ekonya, atau karena obstruksi atau trombus. Nah, berarti di venanya kita waktu kita eko jelas terlihat ada trombus di situ. Atau tidak ada dua-duanya. Diagnostiknya bagaimana? Tetap anamnesa, pemeriksaan fisik, dan kita harus membayangkan diferensial diagnosis yang lain dari chronic vein insufficiency. Apakah itu deep vein thrombosis? Kita ukur kakinya kanan kiri sama atau tidak. Apakah itu sebenarnya bengkaknya itu manifestasi dari gagal jantung, gangguan ginjal, gangguan liver? Ya, jadi ingat bahwa bengkak di kaki itu tidak selalu masalah jantung. Harus kalian pikirkan, oh pasiennya datang bengkak, ini yang jadi masalah mana ya? Pembuluh darahnya, jantungnya, ginjalnya, atau livernya? Orang dengan sirosis juga bisa datang dengan kondisi asites dan odem, tungkai. Orang dengan gagal ginjal bisa juga datang dengan asites dan odem tungkai. Orang dengan gagal jantung yang lanjut, sudah kanan kiri gagal jantungnya, datang yo sesek, yo odem ekstremitas, ya asites, sama saja. Jadi kita perlu membuat diferensial diagnosis, anamnesa dipertajam, pemeriksaan klinis dipertajam, lalu ditambah pemeriksaan penunjang. Ataukah karena endocrine disorders, karena obat, atau limfedema. Nah, untuk menyingkirkan tadi, salah satunya kita bisa memakai venous duplex ultrasound. Nah, ini di USG, pembuluh darahnya. Dia dari mana ya? Superficial, atau perforator, atau deep vein.
Nah, ini istilahnya DUS protokol untuk Great Saphenous Vein. Nah, itu dari USG pembuluh darahnya bisa kita dapatkan itu ya seperti gambaran telinga Mickey ya, seperti Mickey Mouse sign. Mickey Mouse sign itu arteri, ada vena femoralis dan saphenofemoral junction yang J itu common femoral vein, vena. Nah, kalau yang A itu kan arteri, kalau kita jadi dari alatnya itu agak kita tekan pembuluh darahnya. Kalau vena dia kalau kita tekan akan kempes. Nah, artinya kompresibel. Dia ditekan kempes artinya tidak ada isinya apa-apa di situ. Karena kalau dia ada trombus dia nggak akan kita tekan, nggak akan kempes. Kok yang A itu nggak kempes ya? Ya, karena dia arteri. Arteri pembuluh darahnya strukturnya dia lebih tebal. Ya. Jadi yang kompresibel, kita mau melihat dia dikatakan kompresibel itu apa? Kalau digencet ya dia penyet. Nah, gampangannya begitu. Yang bisa penyet itu vena. Nah, kalau venanya digencet tidak bisa penyet, berarti ada sesuatu yang mengganjal di situ. Nah, kita lihat aliran darahnya. Lancarkah? Atau ada apa istilahnya regurgitan, reflux? Ini gambaran katupnya, katup venanya. Kita juga perlu mengukur diameter dari pembuluh darahnya. Diukur pembuluh darahnya, terus ini di daerah poplitea, kita lihat ukurannya, alirannya. Ini cukup tahu. Ini kalau ada ternyata kok nggak bisa dikencet ya, nggak kompresibel ya. Oh, rupanya di dalam sini ada trombus. Nah, ini yang reflux, artinya ada aliran balik. Harusnya merah sama biru ini jalan sendiri-sendiri, tapi kalau ada campur ini berarti ada suatu mixing blood atau ada reflux. Ya. Jadi dalam pelaporan kita akan melihat dia anatominya yang tersumbat yang di mana. Di common femoral, saphenous junction atau deep vein. Dia reflux atau ada trombus. Kalau dia tidak kompresibel, artinya ada trombus di situ. Lalu juga perlu diukur diameternya. Terus diapakan? Itu tadi sekedar tahu aja kan. Jadi pemeriksaannya apa? Berikan terapi farmakologi. Apa saja? Phenotonic drug. Nah, ini bisa diberikan sebagai alternatif untuk mengurangi bengkak dan nyerinya karena tekanan di dalam vena itu tinggi. Sulodexid atau Micronized Purified Flavonoid ini bisa kita pakai. Apa aja obat-obatnya? Nah, ini mungkin yang sudah masuk bedah pernah tahu Ardium, pasien-pasien dengan hemoroid. Hemoroid itu sebenarnya apa? Ya varises. Ya ada pelebaran vena. Vena di mana? Di daerah itu. Di daerah hemoroid. Nah, bisa pakai ini sih contoh merek aja sih. Ini bukan kebetulan yang nemu judulnya itu obatnya. Nah, yang lain apa? Ini stocking kompresi. Ini juga bisa digunakan untuk pencegahan supaya tidak terjadi deep vein thrombosis. Misalkan orang dengan CVI mau melakukan perjalanan jangka penerbangan agak lama lewat itu bisa pakai stocking kompresi. Nanti ada ukurannya, ada tekanannya sendiri-sendiri. Atau terapi yang sudah melibatkan
tindakan yang invasif, yaitu diberikan skleroterapi, diberikan injeksi obat-obat sklerotik, foam skleroterapi supaya yang melebar tadi jadi lebih sempit venanya, atau endovenous ablasi. Ini bisa mechanical, pakai laritan Clarivate, ini pakai Clarivate method, jadi diberikan suatu atau dengan operasi ligasi dan stripping. Kalau ini atau plebektomi, nah ini memang sudah melibatkan bedah plastik ya, pakai pisau. Dan nggak usah kuis, paling kamu sudah ngantuk semua. Nah, ya ini ya. Hah? Jadi kan yang pas ada udin itu kan ada dindingnya masing-masing. Itu untuk strategi sama seperti udin juga. Seperti udin. Jadi makanya ini dari mana ya? Odemnya kan juga piting odem. Orang dengan gangguan apa namanya? Gangguan liver kan dia bisa hipoalbumin, bisa piting odem juga. Makanya perlu apa misalnya pertanyaan yang bisa kita berikan ke orang ini. Nah, mungkin dia CVA-nya sudah berat. Kalau berat kan sudah kelihatan banget ininya ya. Kalau yang masih ringan, misalkan tadi tapak apa? Telektasis. Nah, keluhannya orang-orang itu seperti apa? Berdiri lama, dia sudah terasa berat. Kayak orang kadang ngeluhnya kalau pas sana kayak pegel gitu loh, Dok. Di kaki itu kayak sudah berat kayak kram-kram gitu. Nah, jadi memang kita perlu pemeriksaannya pasien posisi berdiri. Nah, kita lihat di daerah area mana? Oh, kosak. Apa itu yang kamu pegang itu? Area apa? Poplitea. Nah, yang sering terlihat kan di situ. Poplitea sama di daerah gastroknya. Itu lihat di situ tuh ya. Oke. Nah, ini. Jadi, chronic vein insufficiency itu suatu gangguan yang mengenai sistem vena. Bisa persisten. Akhirnya lama-lama menimbulkan pressure yang tinggi di venanya. Diagnosisnya, klasifikasinya, kliniknya, etiologi, anatomi, dan patofisiologi. Nah, perlu beberapa terapi, bisa terapi dengan farmakologis, bisa surgery, bisa juga dengan memakai stocking kompresi, itu bisa diberikan apalagi untuk pencegahan terjadinya deep vein thrombosis, misalkan orang-orang dengan CVI mau vakansi ke negara lain yang perlu penerbangan panjang atau mau pergi umroh, saya mau umroh dok, bisa pakai itu ya. Oke. Oh, masih aktif semua ini. Enggak ngantuk. Oke. Terima kasih. Tadi sudah bertanya ya bingung. Nanti kalau pengen bertanya bisa WA saya. Terima kasih. Semua tidak ngantuk mendengarkan dongeng di siang hari. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Memang kalau belum mengerti nanti ya belajar lagi, baca lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Iya. Terima kasih Patun. Pakuatun. Nini dan Ariel. Iya Mela.
Pak, mau kuliah pakar lancar, Pak? Alhamdulillah lancar. Mantap. Ketahuan Umari. Apa? Ketahuan Umari. aku iki Mas Ekon iki mau. Nyesel aku ora kuliah pakar. Dideloki partisipane sik to jenenge to. Oh, boleh. Evo. Istrinya Umar ngabur itu. Kowe lho sing Jose. Kayak iso ganti-ganti. Wis laren. Eren ngesen Wis bar mar tugasmu mar. Wis, Wis mau scan. burung. Kapan? Aku turun lah. Apa? Turune aku kurang minggu 4. Minggu 4 jelimet. Apa Anu, nih? Sing minggu apa sing hari baru jam 12. hari. Hah? Maksimal. Sok setu jam 12. Penak sih. Yuk. Hah? Tipsnya ya, Bos. Gas. Oi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.